saudara buka kita. Pagi hari ini saya akan bicara tentang karunia membedakan roh. Kisah Para Rasul, pasalnya yang kelima, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Kalau sudah ketemu, siap-siap kita akan mulai. Saya ayat 1, saudara ayat 2. Nanti sama-sama baca di ayatnya yang ke-11. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Ayat 2, saudara mulai. Dengan seluruh istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan hati rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Ketika mendengar perkataan itu, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengambilnya itu, mengusungnya keluar dan pergi membunuhnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias atau Safira, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus padanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekian telah kami memjual. Jawab perempuan itu, betul istrinya. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu berkata perempuan itu seketika itu juga mendengar hati Petrus dan memutuskan nyawanya. Ketika orang-orang itu masuk, mereka mendapati dia sedang mati. Lalu mereka mengusirnya keluar dan membunuhnya dari samping suami. Sama-sama, maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Tepuk tangan untuk firman Tuhan. Ketika hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan, ada begitu banyak orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kurang lebih Petrus berkhotbah, ada 3.000 orang yang bertobat. Nah, ketika saudara-saudara mereka bertobat, maka jemaat mula-mula mereka itu punya gaya hidup yang sangat luar biasa. Pada waktu itu belum ada sinode, belum ada denominasi apapun. Mereka masih disebut sebagai jemaat mula-mula. Nah, gaya hidup mereka yang berubah salah satunya adalah mereka orang yang pelit atau mereka orang yang kikir itu berubah menjadi orang yang murah hati. Kalau saya dan saudara baca di dalam saudara-saudara Kisah Rasul pasalnya yang kedua, kita akan mendapati pola jemaat itu sangat luar biasa. Mereka hidup di dalam yang namanya pengajaran rasul-rasul, tetapi juga mereka itu saling bertekun dalam memperhatikan satu dengan yang lain. Alkitab mencatat yang kaya, yang punya rumah, yang punya ladang, yang punya tanah, itu mereka jual, kemudian hasil keuntungannya itu mereka bawa untuk meletakkan di depan kaki rasul-rasul. Kemudian itu dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkannya sesuai dengan kebutuhannya. Ada 3 tugas gereja. Siapa di sini yang ingat? Yang pertama, tugas gereja adalah koinonia atau persekutuan. Yang kedua, tugas gereja adalah diakonia atau pelayanan kasih. Dan yang ketiga, tugas gereja adalah marturia atau penginjilan. Nah, gereja saudara perlu terlibat atau mengaktifkan tugas gereja ini. Kenapa? Karena lewat 3 tugas gereja ini yang dijalankan, maka akan ada banyak jiwa yang datang kepada Tuhan.
kemudian juga saudara-saudara, jiwa-jiwa yang ada dalam perkumpulan jemaat, mereka akan terlayani dengan baik karena gereja atau jemaat menjalankan firman Tuhan yang alkitabiah, sehingga semua yang ada di dalam jemaat atau gereja itu hidup dalam berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Nah, pada saat itu orang-orang kaya semua, mereka itu menjual apa yang berkelebihan di dalam kehidupan mereka. Saudara perhatikan Kisah Para Rasul pasalnya yang keempat, ayat 34 sampai 37. Saya baca buat saya dan saudara. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai apa saudara-saudara? Tanah atau rumah, menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualannya itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Ada yang mempunyai tanah yang lebih, ada yang mempunyai rumah yang lebih. Mereka buat apa saudara-saudara? Jual. Siapa di sini yang punya tanah lebih? Angkat tangan. Jangankan tanah Pak Andre, bahkan mau bangun rumah aja tanah belum ada. Atau ada di sini yang punya rumah lebih? Angkat tangan. Saya mau berkata kepada kita, dalam satu pertemuan atau perkumpulan jemaat, saya percaya minimal ada 1-2 orang yang punya status sosial atau ekonomi itu kadang-kadang lebih daripada jemaat yang lain. Saya pernah pelayanan di satu gereja di Jakarta. Itu setiap pagi ibadah, habis ibadah atau sebelum ibadah makan. Nanti gereja sore habis ibadah jam 7 malam makan lagi. Dan itu setiap minggu. Saya tanya, siapa yang kasih makan? Ternyata gereja itu juga tidak semua orang kaya. Ada juga yang dalam status ekonomi atau sosial orang-orang yang miskin. Tapi yang kaya dalam gereja, mereka merasa bahwa kita ini adalah keluarga Allah. Sehingga kita yang berkelebihan, kita ayo buat pelayanan sosial supaya orang datang ke gereja pagi-pagi yang belum sarapan, mereka bisa sarapan pagi sebelum ibadah. Siapa yang mau janji masuk tahun ke-7 sarapan dulu di Kodim pagi hari? Nanti ya, mungkin belum hari ini. Tapi satu saat saya percaya ada di antara jemaat KPC yang diberkati oleh Tuhan. Sehingga saudara berkata, bagai nanti saya yang tanggung ibadah sebelum mulai jam 9, kita akan makan dulu sebelum ibadah. Tapi saya akan kasih peringatan, makan jangan banyak-banyak. Nanti ibadah, nasi naik di mata dan saudara tidak bisa memuji menyembah Tuhan dan tidak konsen dengar firman Tuhan. Bahkan di sore hari ketika mereka selesai ibadah, itu juga makan malam. Jadi jemaat yang datang tidak perlu makan sore. Nanti habis ibadah makan malam. Dan ini persekutuan yang sangat luar biasa. Tidak heran di gereja itu terjadi unity yang luar biasa, karena yang kaya memperhatikan yang miskin dan yang miskin menghargai yang kaya. Tepuk tangan saudara-saudara. Lanjut ayatnya yang ke-36. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Semua mereka jujur di hadapan Tuhan. Tapi teks yang kita baca tadi ada sepasang suami istri, namanya Ananias dan Safira. Ternyata mereka dua adalah ragi di dalam jemaat mula-mula. Raginya apa sih? Raginya bukan ajaran yang sesat, tapi raginya adalah
mereka serakah atau mereka tamak atau mereka itu tidak jujur dalam hal mengembalikan apa yang menjadi bagiannya Tuhan. Alkitab mencatat mereka punya sebidang tanah, kemudian mereka jual, dan hasil penjualan itu mereka mendapatkan untung. Dan ketika mereka mendapatkan untung, maka ada bagian mereka, kemudian juga ada bagiannya Tuhan. Saya coba rentet satu-satu dari perjanjian lama tentang perjanjian imamat atau hukum memberi kepada Tuhan. Mari kita buka. Yang pertama, Alkitab selalu singgung tentang persembahan persepuluhan. Imamat 27 ayatnya yang ke-30. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan, adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Kalau kita mau cek tentang persembahan persepuluhan, maka sebelumnya persembahan ini bukan sebuah aturan hukum atau perintah. Sebab sebelum ada hukum Taurat, Abraham saudara-saudara sudah mempersembahkan persepuluhan kepada Melkisedek. Sehingga ini bukan hukum Taurat, tapi ini merupakan hukum memberi. Karena ketika seseorang mendapatkan keuntungan atau berkat, maka ada bagian Tuhan yang harus dikembalikan. Persembahan yang kedua adalah persembahan khusus atau buah sulung. Saudara buka Ulangan 26 ayat 1 sampai 2. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu, dan engkau telah mendudukinya dan diam di sana, maka haruslah engkau membawa hasil pertama atau buah sulung dari bumi yang telah kau kumpulkan dari tanahmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Dan haruslah engkau menaruhnya dalam bakul, kemudian pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Saudara perhatikan, hukum memberi kepada Tuhan sudah berlaku pada zaman Abraham, pada zaman Kain dan Habel, pada zaman Nuh ketika air bah kering, bahkan juga saudara-saudara pada zaman Taurat, dan sampai kepada zaman perjanjian baru. Hukum mengembalikan apa yang menjadi bagian Tuhan itu tetap berlaku sampai Tuhan datang yang kedua kali. Jadi kalau ada yang protes-protes tidak ada kata persepuluhan, Alkitab justru mencatat kalau kita memberi kepada Tuhan mungkin bukan persepuluhan lagi, tapi apa yang menjadi bagian Tuhan kita bisa berikan kepada Tuhan. Kalau ada yang kasih persembahan 20%, lebih baik lagi. Kalau ada yang kasih persembahan 30%, lebih baik lagi. Tapi saya mau berkata, yang Tuhan minta adalah kejujuran, ketulusan, dan keikhlasan kita dalam mengembalikan apa yang menjadi bagiannya Tuhan. Ada amin? Nah, Ananias dan Safira, suami istri ini, mereka mendustai roh Tuhan. Semua jemaat ini lagi asik nih, lagi memberi, lagi jujur mengembalikan. Ternyata ditemukan bahwa sepasang suami istri ini tidak jujur dalam hal mengembalikan bagiannya Tuhan. Nah, mereka tidak sadar bahwa Petrus diberikan karunia membedakan roh. Ketika mereka bawa, maka Alkitab mencatat ayat yang ketiga. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan apa saudara-saudara? Sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Dia jual tanah nih, dapat keuntungan.
Nah, bagian dia ada, tapi bagian Tuhan juga ada. Tapi ketika dia sudah bagi, mungkin dia hitung-hitung terlalu banyak mungkin. Kita kan memberi kepada Tuhan kan kalau yang kecil-kecil ya asik-asik aja. Tapi kalau sudah mulai membengkak atau besar, pikiran atau tidak? Hitung-hitungan atau tidak? Saya yakin pasti saya dan saudara sebagai manusia biasa hitung-hitungan juga. Kalau saudara dapat gaji 1 juta, saudara kasih persepuluhan cuma 100.000. Enteng atau berat? Enteng. Saudara pergi ke Lipo bawa 100.000, makan cukup hanya 1 orang. Tuhan berkati saudara naik lagi menjadi 3 juta. Maka persembahannya adalah 3 juta atau 300.000. Berat? Masih ringan. 300.000 mah kecil. Tuhan berkati saya dan saudara lagi naik 10 juta. Persembahan mulai 1 juta. Mulai enteng atau pikiran? Pikiran. Coba yang pikiran angkat tangan. Harus jujur. Loh, saudara tidak angkat tangan, saya angkat tangan. Karena saya jujur, 1 juta memberi itu setiap bulan itu besar loh. Saya bersyukur KPC ini gereja yang diberkati. Saudara memberi kepada Tuhan ini luar biasa loh. Saya khotbah di mana-mana, banyak pendeta mengeluh. Kenapa? Mereka tidak sewa ruko seperti kita, tapi uang gereja itu susah sekali ada, saudara-saudara. Yang pertama mereka berkata, jemaat masih berat dalam memberi. Maka saya kasih tahu dia, 1 bulan khotbah tentang uang di gereja. Khotbah aja. Dia bilang, aduh Pak, nanti jemaat tersinggung. Tidak apa-apa, yang tersinggung suruh keluar dari gereja. Karena kalau saudara baca Injil dari Matius sampai Yohanes, 60% Yesus bicara tentang apa? Mamon. Saudara coba cek aja deh, 60%. Saya bilang, Bapak tolong khotbah tentang uang. Atau yang kedua saya mungkin jawab juga, mungkin Bapak yang kurang punya manajemen keuangan bagus di gereja, sehingga jemaat sudah kasih tapi Bapak sakobong semua itu uang. Kalau di gereja saya tidak ada. Bapak coba datang di gereja saya, coba cek, keuangan itu jelas semua. Diakonia ada, kas ada, pembangunan ada, apa aja ada. Nah, ketika kita diberkati saya dan saudara, saya percaya semakin kita diberkati berlimpah-limpah, maka Tuhan menuntut kita pun juga harus mengembalikan apa yang menjadi bagian Tuhan sesuai dengan apa yang sudah dipatok oleh Tuhan. Nah, Tuhan kasih saya dan saudara penghasilan 100 juta. Perpuluhan berapa saudara-saudara? 10 juta. Saudara tambah pikiran. Kenapa? Karena kalau kasih 10 juta tiap bulan, 12 bulan saudara akan punya sapi besar 12 ekor di rumah. Lo iya toh? Sapi yang besar kan 10 juta. Tuhan tambah lagi deh. Saudara, untung nih usaha nih, makin sukses. Naik lagi menjadi 500 juta. Maka perpuluhannya 50 juta. Wah, itu saudara tidak bisa tidur, saya percaya. Saudara bilang, Tuhan, dijauhkanlah ujian ini atau pencobaan ini. Tapi saya mau berkata, kalau saya dan saudara tidak jujur dalam mengembalikan bagian Tuhan, mungkin hukuman yang paling ringan, Tuhan kunci langit untuk buka berkat untuk saya dan saudara. Itu hukuman yang paling ringan. Tapi kalau hukuman yang paling berat seperti Ananias dan Safira, Tuhan langsung bunuh detik itu juga. Saudara mau pilih yang mana? Tuhan kunci sementara langit untuk kasih berkat, atau Tuhan langsung ambil napas? Pagi ini kita memilih jangan seperti Ananias dan Safira.
Amin. Coba lihat kiri kanan, bilang jujurlah dengan Tuhan. Loh ya, harus jujur dengan Tuhan. Kalau tidak bahaya saudara-saudara. Sebab ketika kita tidak jujur, maka kita ini sedang mendustai roh Tuhan. Nah, saya mencatat ada 2 pekerjaan Roh Kudus lewat karunia membedakan roh. Yang pertama adalah Roh Kudus akan memberi kepekaan untuk dapat membedakan antara roh Tuhan dengan roh iblis. Petrus itu orang biasa, tapi ketika Roh Kudus tinggal dalam kehidupannya, dia dapat karunia membedakan roh. Sehingga ketika Ananias bawa letakkan di depan kaki Petrus, maka Petrus tahu bahwa Ananias ini sedang menipu atau mendustai roh Tuhan. Nah, roh Tuhan adalah jujur, sedangkan roh iblis adalah dusta. Sebab bapa segala pendusta adalah iblis. Nah, Ananias tidak sadar bahwa dia ini sedang terjebak dengan permainannya iblis. Harusnya Petrus berkata di ayat yang keempat, selama tanah itu tidak dijual, maka tanah itu tetap menjadi milikmu. Tapi kalau dijual pun juga, maka ada bagianmu dan juga ada bagiannya Tuhan. Harusnya engkau jujur dong. Kenapa? Karena Tuhan tuh kan tahu kita punya kebutuhan. Tuhan tidak mungkin minta semua. Tuhan tahu manusia itu butuh makan, minum, pakai, rumah, kendaraan, liburan, jajan, apalagi banyak sekali. Sehingga yang Tuhan minta cuma apa? Sebagian. Bayangkan kalau Tuhan balik, Tuhan dapat 90%. Dan kita hanya dapat 10%. Saya yakin, saya dan saudara langsung murtad. Tuhan, apa model begini? Kita yang kerja capek-capek kok. Masa dia dapat 90%, kita yang 10%. Tapi Tuhan tuh sangat baik, saya dan saudara. Dia tahu kebutuhan kita banyak, makanya kita dapat lebih banyak. Nah, kadang-kadang kita ini cuma kasih 10% aja, masih curi lagi bagiannya Tuhan. Hati-hati. Saudara dengar ini firman, bertobat deh. Kalau ada di sini yang belum jujur, bertobat. Termasuk saya pun juga harus bertobat. Sebab kalau saya dan saudara main-main, ingat, upah dosa adalah maut. Hati-hati. Tuhan bukan bunuh kita ketika kita berzina, mencuri atau melakukan hal-hal yang jahat yang merugikan orang lain. Tapi mungkin dalam hal mengembalikan bagian Tuhan kita tidak jujur. Satu saat Tuhan akan bikin perhitungan dengan saya dan saudara. Nah, Petrus tahu bahwa yang menguasai Ananias adalah roh iblis. Salomo bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, orang kalau punya hati, saudara-saudara, sudah terikat dengan mamon, itu Tuhan itu nomor 2. Tidak heran Yesus bilang, kamu tidak bisa mengabdi kepada 2 Tuhan, kepada Allah dan mamon. Kamu harus pilih salah satu. Kalau engkau pilih Allah, maka engkau akan benci mamon. Tapi kalau engkau pilih mamon, engkau akan membenci Allah. Kita harus pilih yang mana, saudara-saudara? Allah. Sebab mamon atau uang adalah alat saja yang Tuhan kasih kepada kita, atau kendaraan saja yang Tuhan kasih untuk kita. Saudara baca Yakobus pasal 5 dari ayat yang pertama, nanti saudara pulang baca. Tuhan bilang, engkau orang-orang kaya, engkau akan binasa dengan hartamu. Sebab apa? Tuhan tidak mengkritik orang kaya di dalam gereja. Justru Tuhan senang ada orang kaya dalam gereja untuk membantu pekerjaan Tuhan. Tapi yang Tuhan kritik adalah orang kaya yang salah mengelola berkat dari Tuhan. Itulah yang Tuhan kritik. Makanya Yesus bilang, sukar sekali orang kaya masuk kerajaan Allah. Sama seperti seekor unta masuk melalui lubang jarum. Di Israel itu ada satu pintu kecil sekali.
Kalau orang mau masuk lewat situ harus tunduk seperti unta tunduk, baru bisa lewat. Nah, kalau mau masuk surga, engkau harus jadi orang yang beruang, yang cinta atau takut akan Tuhan. Padahal harusnya kalau Ananias ini jujur, dia akan diberkati oleh Tuhan. Sebab Tuhan berjanji, yang pertama, Maleakhi pasal 3 ayatnya yang ke-10. Alkitab berkata, kita baca saja dari ayatnya yang ke-8 sampai 10. Mari perhatikan di sini. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku, yang kamu seluruh bangsa. Bahaya sekali ini, saudara lihat. Yang tipu Tuhan bukan cuma 1-2 orang, tapi seluruh orang Israel. Tidak heran mereka dikutuk oleh Tuhan. Nah, banyak orang Kristen dia rasa dia diberkati, padahal sebenarnya sedang dikutuk oleh Tuhan. Tidak sadar. Kenapa? Karena konsep diberkati dan dikutuk oleh Tuhan itu berbeda, saudara, dari pandangan Tuhan dengan pandangan saya dan saudara. Tapi Tuhan itu baik. Makanya dinasihati mereka ayat ke-10 bilang begini. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan atau kemah pertemuan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berlimpah. Tuhan bilang apa? Uji Tuhan. Jadi kita ini kadang-kadang masih seperti Ananias. Masuk tahun ke-7 semua berubah, jujur dengan Tuhan. Mereka bawa bukan untuk kasih Simon Petrus dan rasul-rasul yang lain, tapi mereka bawa kemudian dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Jadi saya dan saudara beri kepada gereja itu bukan hanya untuk pendeta, tidak. Nah, kadang-kadang jemaat ini mau memberi tapi dia berkata, saya yang kerja, masa pendeta yang dapat begitu banyak? Padahal saudara tahu, tugas gereja itu ada 3 yang saya sudah singgung di depan. Saudara kasih Tuhan itu bukan sumbang sorga, hati-hati. Kita mau sumbang sorga dan kita harta kekayaan, tidak bisa. Saudara udah baca kitab Wahyu kan? Wahyu 21, Wahyu 22, surga itu terlalu indah. Kita punya rumah paling dibuat-buat, yang paling mahal pakai marmer. Tapi surga punya lantai pakai emas tulen. Bukan emas 24 karat. Jadi saudara punya rantai, saudara punya gelang, saudara punya cincin itu tidak berlaku di surga. Bahkan mati pun juga tidak ada yang dibawa. Amin. Saya pernah ikut satu ibadah, itu pendeta tantang jemaat memberi. Dia bilang semua yang ada di telinga saudara, leher saudara, tangan saudara buka. Wih, saya lihat semua orang saudara buka. Nah, saya tidak pakai apa-apa jadi tidak bisa buka. Tapi yang lain saudara buka. Kenapa? Karena gereja mau membangun butuh uang, maka harus sumbang. Saya belum pernah tantang saudara kan? Tapi satu saat saya akan tantang saudara pas ibadah. Jangan ada yang bilang, bagian saya keluar dari KPC aja. Jangan. Saya bukan pendeta yang tamak begitu, tidak. Kalau roh Tuhan suruh saya berhikmat untuk menyampaikan kepada saya dan saudara. Tapi kalau kadang-kadang Tuhan perintahkan, saya dan saudara harus apa? Memberi. Saya pernah ikut ibadah di Jakarta, ada satu pendeta, dia bilang saya butuh uang 2 miliar. Langsung ada jemaat berdiri, Pak Pendeta saya yang kasih Pak Ayo. Langsung berdiri tuh. Orang kaya, cinta Tuhan. Tapi saya kan tidak mungkin khotbah di KPC kan begitu.
Nanti tunggu saya khotbah di Amerika, di Dubai sana baru saya bilang, saya butuh 10 miliar. Itu langsung ada yang berdiri, itu langsung kasih itu begitu. Tantang langsung begitu. Nah, Tuhan tahu kebutuhan kita, sehingga Tuhan berjanji untuk memberkati kita. Bahkan Alkitab mencatat Amsal 3 ayat 9 sampai 10 itu luar biasa. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Perhatikan, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggur. Tuhan janji, kalau kita memberi apa yang menjadi bagian Tuhan, lumbung-lumbung kita akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Bahkan bejana pemerahan buah anggur itu akan tertumpah karena diberkati oleh Tuhan. Kenapa Tuhan tuntut kita untuk memberi? Karena memang Allah adalah Allah yang suka memberi. Makanya Dia minta kita untuk apa, saudara-saudara? Memberi kepada Tuhan. Tadi malam saya pikir dari satu tempat, pulang dapat persembahan kasih. Ada yang berkata, Pak Andre, kemarin saya lihat ruko kebakaran. Saya mau antar uang kasih Pak Andre, tapi tidak sempat. Tapi mumpung Pak Andre khotbah di sini, saya sudah bawa uangnya. Jadi habis khotbah dia kasih saya persembahan kasih untuk upah presenter. Juta sih, tapi tidak terlalu banyak. Tapi saudara lihat tuh, orang tahu memberi apa yang menjadi bagian Tuhan. Mereka bukan jemaat KPC, tapi ketika mereka lihat, mereka digerakkan Tuhan untuk memberkati gereja. Kita beri bukan untuk pendeta, tapi kita beri untuk pekerjaan Tuhan. Supaya apa? Ada persediaan makanan di rumah Tuhan. Ingat, pendeta butuh gaji, gereja butuh listrik, gereja butuh yang namanya memberi kepada pelayan-pelayan, gereja butuh yang namanya beli sound system, gereja butuh yang namanya membangun. Uang yang kita beri itu dipakai untuk pelayanan operasional gereja. Jadi kalau kita memberi, buang jauh-jauh pikiran kita bahwa kita memberi kepada hamba Tuhan. Tidak, kita memberi hanya untuk Tuhan saja. Ada amin? Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, Roh Kudus akan memberitahukan bahwa kita sedang berkompromi dengan dosa. Ayatnya yang kedua A berkata, dengan setahu istrinya. Ayat yang ke-8, kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekian kah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul, sekian. Nah, Safira ini tidak tahu dia punya suami sudah masuk kubur. Petrus tanya dia, harusnya dia jujur. Tapi saya mau berkata, orang yang dikuasai roh tanah, dia akan ikut berkompromi dengan dosa. Dan ingat saudara-saudara, Roh Kudus akan menyampaikan bahwa kita mungkin sedang berkompromi dengan dosa. Petrus tanya, dia bilang betul Bapak Petrus. Harga jualnya sekian, maka keuntungannya juga sekian. Dia tidak tahu nih Roh Kudus kalau sedang bekerja atau api menyala. Api Pentakosta ini lagi bekerja, jadi siapa langsung main-main dengan Tuhan, coba Tuhan, langsung rik, tidak ada cerita. Maka Petrus bilang di ayatnya yang ke-9, kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Nah, laki su omong kosong, bini juga omong kosong. Hati-hati. Di sini kalau ada bapak-bapak yang tukang omong kosong, tukang tipu, ibu-ibu, mama-mama jangan ikut-ikutan. Ada amin? Saudara harus tegur, lu jangan begitu. Sebab firman Tuhan bilang dalam Ulangan 8 ayat 17 sampai 18, lihat di LCD, firman Tuhan bilang begini, Ulangan 8, 17, 18. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangan pula yang membuat aku memperoleh kekayaan ini.
Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberi apa? Kepadamu kekuatan untuk memperoleh apa? Siapa yang kasih kita kekuatan untuk kerja? Dokter? Vitamin C? Tidur yang cukup? Semua dari Tuhan. Bayangkan Tuhan kasih saudara lutut lumpuh tidak bisa berjalan. Mau kerja bagaimana? Itu bapak-bapak yang jago-jago, yang laki-laki langsung jadi aki-aki langsung tuh. Ingat, Tuhan yang kasih kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Jadi kalau Tuhan kasih saya dan saudara kelemahan, bagaimana bisa kerja? Saudara bicara dokter yang paling mahal di Kupang pun tidak akan menyembuhkan, percaya. Kalau Tuhan yang kunci saudara pun lutut Tuhan tidak bisa jalan, saudara mau minum obat apapun lumpuh, saya lumpuh, saudara akan bisa jalan, percaya. Tapi ingat, semua berasal dari Tuhan, termasuk kekuatan untuk kita bisa bekerja sehingga memperoleh kekayaan. Nah, kekayaan kita kan beda-beda. Ada orang yang rasa punya rumah 2 kamar, motor 1, kaya. Kenapa dia rasa kaya? Karena dia punya hati yang mengucap syukur. Tapi ada orang yang punya rumah kamar 8, mobil 12, masih rasa apa? Miskin. Itu punya rotamak tuh begitu tuh. Sampai pembantu ada 8 di rumah juga. Saya mau berkata kepada kita, Tuhan yang kasih kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Tuhan janji kepada Abraham, Ishak dan Israel, keturunanmu bukan hanya seperti bintang di langit pasti di laut, tapi siapa yang memberkati engkau, dia akan diberkati. Bahkan Tuhan akan membuat engkau diberkati, bahkan namamu masyhur. Bahkan engkau akan menjadi bapa orang beriman. Jadi Tuhan yang kasih kita berkat. Tapi Safira ini ikut-ikutan. Makanya pemasukan kita setiap bulan tuh harus dicatat. Amin. Hari ini kalau kerja dapat berapa, pulang langsung catat. Oke, saya dapat sekian nih. Saudara manajemen dong dengan baik. Besok dapat berapa? Catat lagi. Oke, tanggal 30 atau tanggal 31 akhir bulan, saudara hitung persepuluhan berapa nih? Atau persembahan khusus berapa nih? Atau pembangunan berapa nih? Saudara bagilah dari apa yang saya dan saudara sudah dapatkan dari Tuhan. Kalau saya dan saudara masih bisa ibadah sampai ini pagi, berarti saya dan saudara itu diberkati Tuhan dong. Mungkin tidak berlimpah-limpah, tapi pasti diberkati oleh Tuhan. Nah, bagilah dengan jujur. Apalagi saudara yang mungkin baru jual harta atau dapat proyek tender besar. Nah, itu kembalikan Tuhan punya. Hati-hati, kamu tidak bayar di depan, lu akan bayar di belakang. Percaya? Lu akan bayar di depan, lu akan bayar di belakang. Karena Tuhan itu tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan. Dia Allah, tapi dia berpribadi, sehingga dia tidak mau ditipu oleh kita yang fana, yang diciptakan oleh Tuhan. Safira ikut-ikutan. Harusnya dia berhenti, tidak ikut-ikutan. Dan ayat yang ke-10, ketika dia dengar Petrus berkata demikian, langsung tumbang, bukan karena urapan Roh Kudus, tapi langsung dibunuh oleh Tuhan. Petrus tahu Safira ikut-ikutan dengan suaminya Ananias. Saya dan saudara tidak bisa tipu Tuhan. Ada amin? Tidak bisa. Tuhan sanggup buka segala sesuatu. Martin Luther bilang, saya singgung ulang, kenapa Yesus berkata, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada.
Karena Martin Luther berkata, Yesus tahu betapa dekatnya hati manusia dengan dokternya. Saudara bawa uang kolekte 100.000 datang gereja, besar atau kecil? Besar. Kecil itu. Kalau bawa ke Lipo ke mall, besar atau kecil? Kecil. Coba saudara makan di Solaria, makan di pizza, makan coba aja. Saudara pesan sendiri 100.000 cuma cukup untuk satu orang. Tapi kadang-kadang orang pergi ke gereja 100.000 itu terlalu besar. Sampai dia sibuk mampir Alfamart, Indomaret, kios Bugis untuk apa? Belanja supaya dapat uang kembali. Saudara berkata, mumpung beta member di Indomaret dan Alfamart, jadi belanja supaya tambah kuota member begitu. Saya kadang-kadang periode uang kecil tidak ada di saku. Yang hanya 50.000 dan 100.000, ya udah kasih kolekte udah. Saya mungkin lu yang otak kemudian kolekte, jangan lu lewat. Ada orang ini pendeta ngomong tapi sudah kasih kolekte, ya udah kasih udah di situ. Lo saudara jangan pikiran, percaya nanti pulang Tuhan kasih deh. Kemarin saya tidur hari Jumat, bangun pagi kaget. Teman saya dari Tangerang kirim kasih saya uang banyak. Saya sempat minta dia dengan Pak Andre, saya baru dapat kerja. Jadi saya berkati Pak Andre dengan saya diberi peluang. Dapat uang toh, tidur bangun dapat uang. Saya pernah minta uang di orang. Itu karena Tuhan gerakan. Makanya ketika saudara menabur memberi, Tuhan tahu pakai segala cara untuk memberkati saya dan juga saudara. Orang kaya model apapun, tapi kalau kita bilang orang kaya dan orang miskin bertemu, Tuhan yang membuat mereka apa? Bertemu. Jadi kalau saudara murah hati dengan Tuhan, dengan sesama, percayalah kita akan memperoleh kemurahan dari Tuhan. Jangan khawatir ketika saya dan saudara memberi. Ada amin? Jangan berkata nanti saya memberi, saya kurang. Tidak. Daud berkata, singa-singa muda merana kelaparan, tapi orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu apapun yang baik. Tepuk tangan buat kita. Mari bangkit berdiri saudara-saudara. Haleluya.